Ada orang-orang tuh yang nggak bisa fokus. Kalau saya menilainya sebagai guru olahraga di fitness dan di yoga, ya yang nggak bisa fokus itu adalah orang-orang yang nggak bisa latihan nafas, nggak bisa diam, ya. Lalu selalu begini, ada ada keluhan, Mas, saya tuh kenapa nggak bisa latihan nafas? Saya nggak bisa ikut yoga karena saya maunya lebih dari sekedar diam. Kan mulai pertama kan selalu saya mulai pertama ya selalu sebelum kita memulai pemanasan otot kita mulai pemanasan dari nafas. Jadi pasti awalnya pemanasan dari nafas. Sekalipun nanti waktu pas lagi yoga basic saya juga berat juga untuk otot ya. Saya juga masukin materi yoga power juga ke yoga basic saya, atau gerakan-gerakan standings yang menggunakan tenaga dan otot juga. Tapi tetap di awal selalu saya pemanasan diam dulu gitu ya. Karena kan kita semua habis dari hingar-bingar mau ke latihan yoga, diam dulu, perhatikan nafas gitu ya. Saya nggak bilang ini meditasi, ini hanya sekedar diam lalu tutup mata, lalu perhatikan nafas. 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan buang nafas. Kalau kamu nggak bisa lakukan ini, kamu berarti yang tidak bisa fokus. Lalu kamu akan komen, enggak lah, saya bisa lah Mas fokus gitu ya. Saya bisa lah coach fokus gitu ya. Tapi menurut coach yang kamu pakai bukan fokus, kamu konsentrasi ya. Jadi orang silahkan mau pakai konsentrasi, silahkan saja. Tapi kalau buat saya, konsentrasi itu buat saya ya. Ini buat saya, konsentrasi itu tempatnya di tempat sampah. Karena saya nggak mau lagi dalam hidup saya pakai konsentrasi. Saya maunya fokus. Fokus itu dibuild dari partikel-partikel yang terdiri dari serotonin, hormon serotonin di brain kita. Jadi hormon serotonin ini hormon tenang. Hormon melatonin, kalau sudah serotonin udah pada puncaknya, ada hormon melatonin naik juga, hormon yang bikin kita jadi rasanya ngantuk gitu ya. Kalau hormon kortisol itu adalah partikelsnya konsentrasi. Jadi beda ya antara konsentrasi dan fokus. Mau tahu bedanya konsentrasi apa? Konsentrasi itu narrowing ya. Kalau misalkan ada orang, oh saya bisa latihan nafas, tapi saya bisanya di tempat yang benar-benar tenang. Bahkan di rumah saya bilang dulu ke orang-orang rumah, jangan teriak-teriak ya, jangan bersuara-bersuara ya gitu ya. Mama mau latihan dulu, mau meditasi dulu nih. Jadi semuanya lingkungan harus ngikutin dia. Itu narrow. Jadi dia nggak bisa ke distract sama apapun. Dia nggak bisa. Yang seperti itu melatih konsentrasi, melatih kita berpikiran sempit dalam keseharian. Kalau kita biasa fokus, kita biasa untuk melatih justru melebar. Kalau kamu lagi diam, lagi memperhatikan nafas, kamu kedengeran suara si mbak lagi masak, kedengeran suara si adik pulang sekolah, di luar sana kedengeran suara mobil, di suara motor di depan sana, kamu akan stay cool. Karena fokus itu tidak terganggu, dia immensely, tapi tidak ada kusut sama sekali. Itulah fokus, terbuild dari tenang. Ya kalau misalkan ada orang bilang, oh saya nggak bisa ikut yoga, soalnya baru mulai aja saya udah gregetan. Ya berarti nggak bisa tenang memang, nggak bisa fokus gitu. Dan kalau fokus itu melatih kita
pemikiran kita terbuka gitu. Open minded, konsentrasi atau fokus? Nah, kamu yang jawab dalam hati ya. Jangan bilang konsentrasi bisa bikin open minded. Itu bisa sih, tapi open minded yang conditionally. Jadi pasti akan ada banyak double standard, karena semua datangnya dari narrowing mind. Jadi pikiran kita harus terbuka, tapi itu datangnya dari narrowing mind. Itu kayak dibuat-buat jadinya. Tapi kalau fokus, kalau kamu memang fokus, kamu bisa mau kamu meditasi dimanapun ya, kamu tenang saja ya. Jadi kalau ditanya apa sih kelebihan yoga gitu ya, sama kayak saya ditanya apa sih kelebihan fitness. Fitness itu nebelin otot gitu ya, nebelin otot, dan orang semakin tua semakin butuh otot. Nah, kalau ditanya apa sih kelebihannya yoga, meditasi. Meditasi nggak ada latihan lain yang terserah. Kamu mau di gym ada yoganya, ikut yoga, atau kamu mau keluar ikut silat kungfu untuk meditasi di luar sana dengan yang lebih sulit lagi untuk dijangkau gitu. Karena nggak mungkin ada meditasi silat bukan di tempat silat tapi di gym gitu misalnya. Jadi itu sih yang saya mau sampaikan ya. Kalau konsentrasi lomba lari misalnya ya, konsentrasi diadu sama fokus. Si konsentrasi ini pasti ada capeknya ya, si konsentrasi ini ada capeknya. Baru setengah misalkan lari 100 meter, baru 50 meter si konsentrasi ini udah capek. Si fokus nih, dia lari terus sampai keluar stadion, sampai pulang ke rumah, baru di rumah dia baru sadar, tadi itu lomba. Saya kira bukan lomba, saya kira cuman for fun aja, seneng-seneng lari gitu. Si fokus memiliki unlimited energy, si konsentrasi memiliki limited energy. Mau dibilang yoga sekarang sudah tidak FOMO lagi, tidak trennya yoga ya, ada yang lain-lain selain yoga, tapi tetap aja masih banyak yang datang untuk saya mau tenang, saya mau lebih tenang gitu. Bahkan yang sudah tahu konsep ini biasanya mereka bilang begini, Mas, saya mau bukan hanya yoga saja saat saya lagi fokus, tapi saya mau latihan yoga saya itu saya bawa ke keseharian saya saat sedang bekerja gitu. Jadinya gini, pekerjaan itu kan sangat memancing untuk kita stres ya. Bagaimana ya caranya supaya saat kerja tapi saya tidak stres? Kalau dengar-dengar dari coach, dari AI, dari sosmed, dari mana-mana, yoga itu melatih fokus. Kalau kita fokus, kita memiliki unlimited energy. Of course, karena di yoga itu ada latihan otot, tapi latihan nafas. Latihan nafas itu yang membawa kita ke latihan fokus. Kita jadi double sensitif tapi tanpa ego ya. Justru yang penuh dengan ego itu yang konsentrasi tadi, narrow. Justru kalau misalkan pemikiran kita terbuka, open minded, kamu yang jawab, ego ada tempat nggak di sana? Nggak akan ada tempat ego di sana, karena kamu berpikiran holistik. Oke, thank you, bye bye, sehat selalu.